warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Putikasari dengan NIM C1C021003 dari kelas R009. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIQNR, CSRS, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Konsep Keperilakuan dari Psikologi dan Psikologi Sosial. Yang pertama adalah sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan. Tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi, istilah objek dalam sikap digunakan untuk memasukkan semua objek yang mengarah pada reaksi seseorang. Selanjutnya adalah komponen sikap. Sikap disusun oleh komponen teori, emosional, dan perilaku. Komponen teori terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Komponen emosional atau efektif mengacu pada perasaan seseorang yang mengarah pada objek sikap. Komponen perilaku mengacu pada bagaimana satu kekuatan bereaksi terhadap objek sikap. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi sikap. Sikap memiliki 4 fungsi utama, yaitu pemahaman, kebutuhan akan kepuasan ego, dan ungkapan nilai. Pemahaman atau pengetahuan berfungsi untuk membantu seseorang dalam memberikan maksud atau memahami situasi atau peristiwa baru. Selanjutnya adalah sikap dan konsistensi. Umumnya, riset telah menyimpulkan bahwa orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Ini berarti bahwa individu-individu berusaha untuk menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sikap dengan perilaku mereka, sehingga mereka kelihatan rasional dan konsisten. Selanjutnya adalah formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap sendiri mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Perubahan sikap ini mengacu pada substitusi sikap baru untuk seseorang yang telah ditangani sebelumnya. Sikap dibentuk berdasarkan karakter faktor psikologis, faktor pribadi, dan faktor sosial. Selanjutnya kita masuk ke dalam beberapa teori terkait dengan sikap. Yang pertama adalah teori perubahan sikap. Setiap hari manusia dipaksa untuk mengukur sikap dan perilaku melalui pesan yang dirancang khusus untuk hal tersebut. Radio, televisi, dan iklan surat kabar selalu menghimbau manusia untuk memilih suatu cara tertentu, membeli suatu produk tertentu menjadi lebih simpatik ke arah tertentu, dan berbuat sesuatu yang diarahkan oleh pesan tersebut. Teori pertimbangan sosial ini terhadap perubahan sikap mengambil pendekatan yang perpetual, konsistensi, dan teori perselisihan. Beberapa teori perubahan sikap berasumsi bahwa orang-orang mencoba untuk memelihara konsistensi antara sikap dan perilaku mereka. Teori ini menekankan pada pentingnya kepercayaan dengan gagasan masyarakat. Selanjutnya adalah teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku disonansi. Dalam hal ini berarti adanya suatu inkonsistensi. Disonansi kognitif mengacu pada setiap inkonsistensi yang dipersepsikan oleh seorang terhadap dua atau lebih sikapnya, atau terhadap perilaku dengan sikapnya. Selanjutnya adalah teori persepsi diri. Teori persepsi diri menganggap bahwa orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan pelalu mereka sendiri. Dengan kata lain, teori ini mengusulkan fakta bahwa sikap tidak menentukan perilaku, tetapi sikap itu dibentuk oleh sebuah perilaku terjadi guna menawarkan sikap yang konsisten dengan perilaku. Selanjutnya adalah teori motivasi dan aplikasinya. Mengarahkan dan memotivasi orang lain adalah pekerjaan para manajer. Hal ini sangat penting karena arti manajer, sebagaimana sering didefinisikan oleh banyak hukum manajemen, adalah menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Selanjutnya adalah teori motivasi awal. Tahun 1950-an merupakan kurun waktu yang berhasil dalam mengembangkan konsep-konsep motivasi. 3 teori spesifik dirumuskan selama kurun waktu ini, meskipun diserang dengan keras dan saat ini validasinya dipertanyakan. Ketiga teori ini adalah teori hierarki. Teori-teori ini mewakili suatu dasar dari mana teori-teori kontemporer berkembang.
Selanjutnya adalah teori kebutuhan dan kepuasan. Mereka mengembangkan suatu bentuk teori kelas. Teori ini menjelaskan bahwa masing-masing individu mempunyai beraneka ragam kebutuhan yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Selanjutnya adalah teori prestasi. Teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang berhubungan dengan teori kebutuhan dan kepuasan yang pada awalnya dikembangkan oleh M.C. Kellan di awal tahun 1990-an. Selanjutnya adalah teori motivasi. Teori motivasi ini sendiri memiliki pengaruh terhadap kedua jenis perilaku. Asumsi terpenting dari bentuk teori ini adalah faktor yang mempunyai pengaruh positif dalam motivasi ini dan menjadi bahan perbedaan yang menyangkal dari seluruh pengaruh negatif. Selanjutnya adalah teori keadilan. Teori keadilan ini pertama kali dipublikasikan oleh Adam pada tahun 1963. Dalam teori keadilan, kunci ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu adalah jika orang tersebut membandingkan dengan lingkungan lainnya. Selanjutnya adalah teori ERG. Teori ERG menganggap bahwa kebutuhan manusia memiliki 3 hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan akan eksistensi, kebutuhan akan keterikatan, dan akan pertumbuhan. Selanjutnya adalah teori harapan. Teori harapan telah banyak digunakan oleh para peneliti-peneliti akuntansi. Teori ini sendiri dikembangkan sejak tahun 1930-an oleh Kurt Lewin dan Edward Tolman. Selanjutnya adalah teori penguatan. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari akibat yang berkaitan dengan perilaku tersebut. Selanjutnya adalah teori penetapan tujuan. Teori ini sendiri dikembangkan oleh Edwin Locke pada tahun 1986. Teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang diterapkan dan prestasi kerja. Selanjutnya adalah teori penetapan tujuan. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilaku lainnya. Selanjutnya adalah teori agensi. Riset akuntansi keperilakuan yang menggunakan teori agensi mendasarkan pemikirannya atas adanya perbedaan informasi antara atasan dan bawahan, antara kantor pusat dan kantor cabang, atau adanya asimetri informasi yang mengantri penggunaan sistem akuntansi. Pendekatan Dikadi. Pendekatan ini menyatakan bahwa ada dua pihak, yaitu atasan dan bawahan yang berperan dalam proses evaluasi kinerja. Selanjutnya kita masuk ke dalam persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa objek serta manusia. Orang-orang bertindak atas dasar persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Pada kenyataannya, masing-masing orang memiliki persepsinya sendiri atas suatu kejadian. Uraian kenyataan seseorang mungkin jauh berbeda dengan uraian orang lain. Definisi persepsi yang formal adalah proses dengan mana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti. Selanjutnya adalah rangsangan fisik vs kecenderungan individu. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan, penglihatan, dan sentuhan. Kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, serta harapan. Perbedaan persepsi antara orang-orang disebabkan karena perasaan individu yang menerimanya berbeda fungsi, dan hal ini terutama sekali disebabkan oleh kecenderungan perbedaan. Selanjutnya adalah pilihan, organisasi, dan penafsiran rangsangan. Persepsi telah disimpangkan dengan cara menerima stereotip, mempercayai informasi dari sumber yang diterima, bersandar pada kesan pertama, kemudian melompat ke kesimpulan. Persepsi dapat juga disimpangkan dari suatu kesalahan logis, di mana kesan awal tentang seseorang dibentuk hanya berdasarkan pada pengetahuan atas satu karakteristik. Persepsi ini, bagaimanapun juga, mungkin tidak akurat. Adalah logis untuk berasumsi bahwa karakteristik tentunya harus dilihat secara bersama-sama. Kemudian keterkaitan persepsi bagi para akuntan. Para akuntan perilaku dapat menerapkan pengetahuan persepsi terhadap bagaimana organisasi. Misalnya saja, dalam evaluasi kinerja, cara penilaian atas seseorang mungkin dipengaruhi oleh ketelitian persepsi si penyedia. Kesalahan atau bias penilaian mungkin diakibatkan oleh sandiwara yang mencoba untuk menakut-nakuti sehingga karyawan merasa tidak puas dan pada akhirnya meninggalkan perusahaan.
Selanjutnya adalah persepsi orang membuat penilaian mengenai orang lain. Persepsi manusia terhadap orang lain berbeda dari persepsi manusia terhadap objek mati, seperti meja, mesin, atau gedung. Karena manusia ini sendiri menarik kesimpulan mengenai tindakan orang lain tersebut, suatu hal yang tidak dilakukan terhadap objek mati. Dalam bahasan mengenai si persepsi orang dalam membuat penilaian terhadap orang lain ini, hal ini akan dikaitkan dengan teori atribusi. Teori atribusi merupakan penjelasan dari cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, bergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Selanjutnya adalah nilai. Nilai secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai mengandung suatu unsur pertimbangan dalam pengertian bahwa nilai mengemban gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Nilai mempunyai atribut isi maupun intensitas. Atribut isi mengatakan bahwa suatu modus perilaku atau keadaan akhir eksistensi adalah penting. Atribut intensitas mengkhususkan seberapa pentingnya hal itu. Arti penting nilai itu sendiri dalam mempelajari perilaku dalam organisasi, nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi dan karena nilai memengaruhi persepsi manusia. Nilai dan dilema etika. Kesempatan dapat dilihat sebagai suatu standar etika yang diharapkan bisa dilihat setiap perubahan perilaku di dalam organisasi profesi sendiri. Perubahan perilaku yang diharapkan dari yang lainnya adalah jauh lebih baik jika organisasi profesi dapat menempatkannya secara berdampingan dan seimbang guna mendeteksi standar perilaku yang melanggar kepercayaan. Organisasi profesi sendiri perlu sedikit kesabaran dalam membuat standar profesi yang berkualitas dalam semua aspek dan memberikan tindakan tegas terhadap anggota profesi yang membawa keburukan bagi profesi itu atau mereka yang tidak melakukan kewajiban sebagai anggota. Selanjutnya adalah nilai-nilai sepanjang budaya. Sejak dini, anak-anak di Amerika diajari mengenai nilai-nilai individualisme dan keunikan. Sebaliknya, anak-anak Jepang diajari untuk menjadi pemain tim, bekerja dalam kelompok, dan harus menyesuaikan diri antara satu sama lain. Kemungkinan besar prediksi-prediksi mengenai perilaku karyawan yang didasarkan pada sampel pekerja Amerika akan meleset jika diterapkan pada suatu populasi karyawan di negara lain, seperti karyawan Jepang yang kinerjanya lebih baik dalam tugas-tugas standar dan sebagai bagian dari suatu tim kerja dengan keputusan imbalan berdasarkan kelompok. Selanjutnya adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru ditemukan. Pembelajaran adalah hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam respon situasi. Pembelajaran motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam respon situasi ini terjadi dalam 3 bentuk: pengaruh keadaan klasik, pengaruh keadaan operan, dan pembelajaran sosial. Pengkondisian keadaan klasik. Pengkondisian klasik pada hakikatnya merupakan proses pembelajaran suatu respon dan suatu rangsangan yang tidak terkondisi, dengan menggunakan rangsangan yang berpasangan, yang satu memaksa dan yang lain netral. Rangsangan yang netral menjadi suatu rangsangan terkondisi, yang kemudian meneruskan sifat-sifat dari rangsangan yang tidak terkondisi. Pengkondisian klasik bersifat pasif, sesuatu terjadi dan orang harus bereaksi dengan cara yang khusus. Pengkondisian operan. Pengkondisian operan menyatakan bahwa perilaku merupakan suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensi. Orang belajar untuk berperilaku untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, atau menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Perilaku operan berarti perilaku yang bersifat sukarela atau perilaku yang diajari sebagai kontras terhadap perilaku semacam itu, yang dipengaruhi oleh ada tidaknya penguatan yang ditimbulkan oleh konsekuensi dari perilaku tersebut. Pembelajaran sosial. Pandangan bahwa manusia dapat belajar baik lewat pengamatan maupun pengalaman langsung ini telah disebut sebagai teori pembelajaran sosial. Walaupun teori ini, pembelajaran sosial merupakan suatu perpanjangan dari pengkondisian operan, di mana teori tersebut mengandaikan perilaku sebagai suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensi. Teori itu juga mengakui eksistensi pembelajaran observasional lewat pengamatan dan pentingnya persepsi dalam belajar. Materi yang terakhir adalah kepribadian. Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang, yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya.
Kepribadian adalah intisari dari perbedaan individu. Kepribadian cenderung bersifat konsisten dan kronis. Konsep kepribadian dan pengetahuan tentang komponennya adalah penting, karena memungkinkan untuk memprediksikan perilaku. Penentuan kepribadian sendiri dapat terdiri dari 3 hal, yaitu keturunan, lingkungan, serta situasi. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya telah selesai menyampaikan materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.